Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini masih berseliweran berita tentang Gibran yang akhirnya lolos menjadi cawapres setelah sidang MK. Tapi untuk lebih jelasnya kita sepertinya perlu tahu biografi atau sekilas siapa Gibran itu sebenarnya. Jadi Gibran adalah anak Pak Joko Widodo yang lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Putra sulung dari Pak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Di samping merujuk nama tokoh penyair dunia, nama Gibran dalam bahasa Arab memiliki arti anak yang paling pandai. Sedangkan Raka dalam bahasa Indonesia memiliki arti keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh, dan kekuasaan. Saat sekolah menengah pertama atau SMP, Gibran pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah menengah atas pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Selanjutnya pada tahun 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya ke program INSEAD di University of Technology Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini ternyata salah satu penggemar berat Shawshin, grup musik rock asal Newport Beach, California, Amerika Serikat. Ketika ada kesempatan bertemu dengan grup band yang digawangi Anthony Green itu, ia tak menyanyiakannya. Mahasiswa satu ini mengejar Shawshin untuk minta tanda tangan di atas CD album koleksinya. Saat itu, grup band ini sedang mengunjungi toko penjual CD yang berada tak jauh dari kampus UTS INSEAD Sydney tempat Gibran belajar. Sepak terjang Gibran di dalam dunia bisnis. Putra sulung Presiden RI ini menggeluti dunia kuliner dengan membuka 2 usaha besar, yakni Chili dari Pari dan Markobar. Dia sudah tertarik berbisnis catering sejak menduduki bangku perkuliahan ini, sukses di usianya yang masih muda, sehingga dinobatkan sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia APJBI Kota Solo. Gibran memulainya dengan merintis catering Chili Pari, kemudian merambah pula ke kuliner martabak yang dinamai Markobar. Setelah dirintis di Solo tahun 2015, Markobar kini sudah berkembang dan dapat dinikmati juga di Jakarta dan di beberapa kota lain di Indonesia. Gibran terkenal dengan jiwa entrepreneurnya yang ulet dan tegas, sehingga tak pernah terpikir oleh Gibran untuk mendompleng nama besar ayahnya untuk kesuksesan usahanya. Meskipun berbeda dengan keinginan orang tuanya yang meminta Gibran untuk berbisnis di bidang properti, dia tetap memutuskan untuk memulai usaha kuliner karena melihat potensi besar terhadap bisnis ini di Solo. Jadi ini ada satu kalimat yang harus digarisbawahi. Ini cerita Gibran dulu ya. Yaitu Gibran terkenal dengan jiwa entrepreneurnya yang ulet dan tegas.
Sehingga tak pernah terpikir oleh Gibran untuk mendompleng nama besar ayahnya. Ini dulu, ingat ya, ini dulu. Kalau sekarang sepertinya sudah berbeda. Intinya, ringkas cerita, barangkali ternyata bisnis itu sulit dan berat. Apalagi merintis dari nol. Maka ketika ada kesempatan untuk menjadi wali kota Solo, apalagi di dalam tanda kutip dipaksa oleh ayahandanya, bahkan ayahandanya menemui Ibu Megawati untuk mendapat rekomendasi dari PDIP, akhirnya Gibran melaju menjadi wali kota Solo. Baru 2 tahun berjalan, ada kesempatan lagi. Ini ingat, jadi karena menganggap bisnis itu berat, kalau ada jalan mudah, kenapa harus cari yang sulit-sulit? Maka ketika ada kesempatan untuk menjadi cawapres digandeng oleh Bapak Prabowo, akhirnya Gibran ikut juga mendaftar. Walaupun pendaftaran Gibran ini menjadi bulian karena dianggap melabrak aturan konstitusi. Mungkin Gibran tidak merasa melabrak, tetapi banyak pihak yang merasa bahwa majunya Gibran sebagai calon presiden ini selain menabrak konstitusi juga dianggap melabrak kebiasaan dan kepantasan. Artinya, usianya masih terlalu muda untuk menjadi wakil presiden kelak jika benar-benar terpilih menjadi wakil presiden bersama presidennya yaitu Prabowo. Tetapi itulah Gibran. Jadi kata-kata bahwa pada dasarnya dia tidak ingin mendompleng nama ayahnya itu adalah dulu. Namun berjalannya waktu, bisnis ternyata tidak mudah, bahkan ada beberapa usahanya yang bangkrut. Akhirnya dia memilih jalan pintas, dia memilih jalan mudah, dan akhirnya berhasil menjadi cawapresnya Bapak Prabowo Subianto. Persoalan berikutnya, apakah Gibran benar-benar akan jadi menjadi cawapres Prabowo? Kita akan melihat perjalanan sejarah berikutnya. Tentu sejarah akan mencatat apapun yang pernah dilakukan Gibran. Termasuk apakah di dalam catatan sejarah itu terdapat noda-noda hitam berupa pelanggaran konstitusi, berupa ketidakpantasan, berupa ketidakwajaran terhadap apa yang dia lakukan, sampai nanti sejarah pula yang akan mencatat dan menorehkan apakah tintanya merah ataukah tintanya biru. Saya Peci Miring, Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.